Hey, halo bro. Jumpa lagi bersama Cinatan. Ya, ini charger Ventian 140 watt. Wah, ini Das Pro ya, yang terbaru dari keluarannya Ventian. Sampai ketika unboxing pertama itu barangnya goib habis gitu loh. Makanya ini baru lama saya mereview lagi karena kebetulan sudah ada. Jadi bagi teman-teman yang mau mencari ya bisa nanti di link deskripsi ya yang saya sudah taruh nanti itu terper, terpercaya ya. Jadi ini Ventian yang sudah memakai smart display seperti ini ya. Jadi nanti kita cek lagi ke Finersi seperti apa, ke PowerSet seperti apa, ke ini seperti apa. Nanti kita lihat sama-sama, ya kan? Kebetulan memang ini saya buat videonya lagi karena sudah ada barangnya ready. Dan yang satu lagi jadi pertanyaan, penggunaan port C1 dan C2-nya untuk kabel sakti itu kemarin sempat menjadi bahan perbincangan terus ya. Karena yang bisa itu hanya kabel oren aja gitu ya. Tapi nanti saya sedikit kasih apa namanya? Temuan-temuan gitu loh. Ya. Jadi ada beberapa yang juga bisa gitu ya menggunakan kabel sakti, tapi belum saya coba semua. Nanti kita cobakan langsung jadi biar kita tahu hasilnya dan kita ada pilihan gitu loh ya. Karena kan yang orange itu sudah goib juga barangnya gitu loh. Nggak ada lagi ya. Ini sekarang saya akan tes ke Finirsi dulu seperti apa ya. Kita sama-sama lihat dulu ya, sama-sama lihat dulu biar tidak lupa. Jadi smart display-nya seperti ini ya. Dia muncul Ventian terus habis itu ada gambar yang seperti ini dan kita bisa ada beberapa port apa menunjukkan portnya ya C1, C2, C3 dan A1 ya. Di sini ada siklus apa grafik untuk suhu suhu panas daripada charger ini ketika kita gunakan ya. Nah, di sini ada untuk meminta kita mau on terus atau mau off terus atau sebentar-sebentar mati. Seperti itu ada petunjuknya semua. Ini saya akan tunjukkan ke C1-nya dulu ya untuk definisi ya biar kelihatan hasilnya ya. Nah, ini untuk protokol definisi saya rasa cakep ya karena dia di layar ini bisa hijau semua. Kelihatan enggak ya? Bentar, saya lihat. Nah, itu kelihatan ya. Hijau semua. Jadi semua protokol dia bisa. Baik Mediateknya juga iya. Dan kita lihat langsung di C2-nya ya, C2 ya. Ini saya pindah langsung ke C2 ya. C2. Jadi biar lengkap ya. Biar lengkap kita tunjukkan dulu ya. Sebelum kita membahas ke kabel sakti seperti apa gitu ya, yang cocok yang mana gitu lah. Karena intinya dari video ini soal kabel sakti ya. Hmm, oke ya, mantap ya. Kita ke C3 ini C3. Nah, ini saya sukanya ada C3 yang seperti ini ya. Dia hanya di 30 watt. Nah, karena 30 watt itu berarti kita menggunakan handphone-handphone yang istilahnya kayak contoh punya saya ya, saya punya iPhone 11. Itu ya saya senang menggunakan ini karena ada C3 yang 30 watt. Jadi saya gunakan itu. Walaupun yang di C1 juga tidak masalah gitu loh. Ya. Ini merahnya cuma satu di Huawei FCP ya. Tidak masalah itu. Ya. Sekarang kita lihat ke USB-A-nya ya, USB-A-nya. Sekarang langsung pakai kabel semua ya. Jadi saya setting seperti itu supaya mempermudah gitu loh, ya kan? Nah, ya kan? Tuh.
Dan saya akan nunjukin ke ininya juga langsung ya. Apa? PPS-nya nanti saya lihatkan juga ini. Bentar, ini saya ini hijau semua ya. Seperti biasa tadi, WFCP-nya non ya. Dan ini power delivery-nya di sini tulisannya non juga. Sekarang kita lihat untuk apa namanya? PPS-nya ya. PPS-nya kita pakai kabel ini, kita lihat. Ini dia. PPS-nya dia berjalan di 105 watt ini ya. Kita naikkan dulu. Nah, itu kelihatan ya. Nih, 140 watt ya. Maaf ya. Ini nanti Bang Benny ini yang bagian ngasih note ya. 140 watt ya. Jadi cakep sekali ya. Untuk pengecasan ke ini sudah masuk ya ke ranahnya SFC 2.0 juga oke. Bahkan ini 3.0 ya. Kalau saya perhatikan karena saya tidak punya perangkatnya, tapi kalau saya perhatikan dari pengecekan itu sepertinya bisa ya 3.0. Sekarang kita gunakan untuk penggunaan lewat ini ya. Ini pengecekan di sini protokolnya. Di sini kalau kita ingat waktu sebelum waktu unboxing sudah saya kasih tahu kalau ini bukan unboxing, video kedua ya sepertinya. Ini sudah menggunakan protokol terbaru dari power delivery ya, itu 3.2 itu yang atas sendiri ya. Ya kan? Nah, itu loh. Dan dia sudah UFCS ya, ini UFCS-nya di 63 watt. Keren toh? Enggak? Tuh. Mantap toh? Nah, itu loh maksud saya. Jadi dia UFCS-nya di 63 watt. Sementara PD 3.2 ya, 3.2 dan PPS-nya di 140 watt. Nah, ini juga sudah ada EVS ya, EVS ini ya, EVS ini itu yang ditujukan untuk perangkat seperti iPhone ya, iPhone seri-seri yang sudah menggunakan Type-C ya untuk colokannya ya, bukan Lightning ya. Yang lama itu 15, 16, 17 ya, mungkin 18 ya. Dan di sini sudah memenuhi persyaratan untuk pengecasan ke iPhone ya. Jadi sudah memenuhi persyaratan untuk pengecasan ke iPhone. Nih. Itu ada EVS. Nah, gitu ya. Clear ya, mantap ya. Itu loh. Jadi saya garis bawahi kalau ini ya sudah, saya rasa protokolnya sudah sempurna ya. Tinggal kita menggunakan apa yang dinamakan kabel sakti ya untuk menambah, istilahnya menambah power kita. Maksudnya kenapa saya membahas mengenai ini dengan kabel sakti lagi ya, karena kita membutuhkan ya, dengan adanya kita punya charger seperti ini ditambah lagi kita menggunakan kabel sakti ya sudah lengkap gitu loh. Artinya lengkap itu cukup dengan charger seperti ini aja. Nah, ini sebentar saya ambilkan dulu kabel saktinya. Ini dia kabel saktinya ya. Jadi kabel sakti ini ada 65 watt, ada 120 watt, ada 140 watt, ada yang memakai power seperti ini ya. Ada LDZM dan ini yang orange ya. Nanti ini kalau ini Cuktek ya, Cuktek ini Cuktek itu hanya ke kami turbo aja ini kalau ini ya. Nah, ini saya akan cobakan ya. Ini nggak usah ya. Ini saya akan cobakan mana yang, karena kalau tidak sesuai dia akan ada tandanya marah. Nah, tanda marahnya itu yang membuat dia tidak bisa untuk digunakan. Nah, sebentar ya. Kita kasih
contoh dulu yang tidak bisa digunakan ini. Ini punyanya. Dia kalau dicolokin aja sudah tidak mau gitu loh. Ini 120 watt. Nah, ini nggak tahu ya. Ini punyanya I2C ya. Kita coba ya. Kita lihat nih hasilnya. Karena kalau dia nggak mau, dia tandanya itu langsung ngambek. Nah, ini sepertinya mau nih. Ini mau. Ya kan? Kita coba ngecas ya. Kita coba ngecas. Kita coba ngecas nih. Mau enggak? Kalau enggak mau tuh dia akan restart. Tapi ini sepertinya kok mau nih. Nah, iya. Ini versi yang lama ya. Bisa 43 watt ya. I2C yang versi lama. Nah, tapi kan kita nggak tahu yang versi baru ya. Karena ini ada dua macam ya. 120 wattnya punyanya I2C itu ada dua macam. Ya. Ini yang lama. Ternyata bisa. Ya, satu dulu yang bisa ya. Kita ganti dulu. Biasanya kendalanya itu di pencolokan di Superfug ya. Bentar. Ini kita versi, ini versi lama tapi dia baru. Nah, ini kita coba ya. Kita coba dia mau tidak. Nah, ini mau ini. I2C ya. Ini I2C masih versi lama, cuman saya belinya baru. Gitu loh. Marah ini. Ini marah. Tuh, lihat tuh. Ya. Dia akan restart ini. Nggak mau dia. Ya. Jelas yang menolak ya. Ini versi lama tapi pembelian baru. Bukan ya tapi belum loh ya. Nah, ini koplak nanti mengomentari. Yang nggak bisa saya taruh sini ya. Nah, ini sebentar. Sekarang kita beralih ke on prime ya. On prime ini. Ini 2C. Nah, ini dulu. Kalau orange ini bisa ya. Orange ya. Sebentar. Orange ini bisa. Nah. Kalau bisa itu dia akan diam terus ya. Ini sudah 40. Nah, ini berjalan ya. Ini bisa. Kalau sudah seperti ini, warnanya hijau, itu bisa. Ya. Jadi I2C itu ada yang bisa, ada yang tidak. Nah, kita singkirkan dulu yang bisa ini. Terus kita ambil I2C lagi. Yang nggak bisa ini punyanya on prime ini mana nih? On prime-nya nggak kelihatan ini. Nah, ini dia. Ini. On prime ini bekerja di 140 watt ya. Ini 140 watt ya. Mungkin karena 140 watt inilah dia tidak bisa. Tapi ini yang orange ini 140 watt juga. Tapi bisa. Nah, ini dia langsung marah dia. Ya. Dan dia tidak ngisi ya, dia merestart. Nah, ini ada gambar tanda marahnya ya. Jadi dia tidak mau. Yang ini udah. Begitu tidak mau ya lepas aja. Kelamaan buat apa. Ya. Ini. Terus saya ambil yang I2C lagi ya. I2C. Nah, ini. I2C versi baru ini ya. Ini versi baru sudah saya jelaskan ya. Versi baru itu sini ininya siku dibandingkan versi lama ya. Versi lama. Ini perbedaannya di sini ya. Nih. Tuh. Ya. Ini versi yang baru. Nah, nanti linknya saya taruh di deskripsi semua ya. Tinggal kalian milih ya mana yang mau dibeli. Nah, ini 120 watt. Nih, tulisannya 120 watt ya. Nah, kita cobakan. Marah tidak? Kalau langsung hijau, ini marah ternyata. Marah besar dia. Marah besar, tidak mau ya. Jadi tidak mau.
Tidak mau, tidak mau. Oke, sekarang saya beralih ke yang ini. I2C itu mengeluarkan juga yang 65 watt. Nah, ini 65 watt. 65 watt ya. Ini I2C juga 65 watt. Nah, ini kita coba. Ini yang udah nggak bisa di sini ya. Ini kita coba. Kita tes. Nah, ini. Apakah marah? Wah, marah ini. Oh, enggak. Tidak, dia bisa jalan nih ya. Nah, ini dia ya. Bisa berjalan hijau ya. Kalau sudah berjalan hijau seperti ini, dia menerima apa adanya. Ya. Jadi I2C yang 65 watt bisa, yang 120 watt juga bisa, tapi untuk jenis tertentu. Ya. Jadi bingung ya. Nah, itulah yang saya bilang, begitulah namanya kabel sakti ya. Jadi dia jinak-jinak ayam mangkrem. Bisa ya ini ya. Saya tes semua ini. Bentar. Saya lagi ini ada. Ini apa nih? Punyanya On Prime. On Prime ini jelas menolak ya dia ya sama On Prime ya. Ini jelas banget menolak banget nih. Jelas langsung menolak ini. Ya. Nah itu langsung restart dia. Nah langsung ngambek dia. Ngambek. Ya. Jadi dia tidak mau. Tidak mau udah. Kita pastikan On Prime minggir. Ya. Sekarang ada ini dua kabel ya. Dua kabel keluarannya LDZM sama I2C juga. I2C sama LDZM ini sudah saya review semua ya. Nah, ini yang menggunakan power. Menggunakan power yang satu LDZM ini berapa watt ya? Power ini 120 watt sepertinya ini. Kalau tidak salah. Ya. Nah, ini kita coba. Yang mana yang bisa antara ini sama ini, ya. Nah, nanti linknya yang bisa aja ya yang saya masukin. Nah, ntar. Wah, ngerestart. Oh, enggak. Bisa kalau sudah warnanya hijau ini udah mau dia. Wais. Hanya saja yaitu saya bilang kalau yang LDZM ini goib juga barangnya. Ya, enggak ada nih sampai 36, 37. Hanya saja barangnya enggak ada. Duh. Sayang banget ya. Sekarang kita mencoba yang ini terakhir. Punyanya I2C ya. Ini I2C ini 120 watt juga. Nah, ini 120 watt. Tapi ada powernya seperti ini. Nah, ini apa bisa? Kalau bisa ini ya saya rekomendasikan. Tapi untuk ini loh, untuk Ventian ya. Tapi untuk lain-lainnya saya ya harus coba-coba juga gitu ya. Kita coba apakah bisa gitu. Nah, ini kita. Duh, nggak keluar. Superbooknya nggak keluar ternyata. Keluar kok. Wah, jalan ternyata. Duh, ternyata jalan. Ya, daya ultra cepatnya masuk ya, 40 watt masuk ya. Oh, nah ini jadi kita ada solusi ya. Solusi untuk menggunakan kabel sakti mana yang dipilih gitu loh. Ya kan? Clear ya? Nah, jadi kabel sakti yang bisa digunakan itu ada beberapa selain kabel oren. Ya, jadi kita dapat kesimpulan nih ya. Dari penggunaan kalau ini yang tidak bisa ya, ini saya pinggirkan dulu jadi biar terang benderang. Jadi kalau untuk charger ini yang bisa menggunakan kabel sakti itu ada beberapa ya, dan ini tidak semuanya ready di tokonya ya. Barangnya juga udah pada goib ya, pada goib. Nah, jadi saya akan kasih linknya yang
ready aja ya, I2AC sama, oh ya I2AC lah, I2AC itu tapi nggak semua ya, karena I2AC juga ada berapa bagian itu juga tidak mau di ke Ventian ini. Yang jelas 65 watt dia mau ya. Kalau I2AC yang 65 watt dia langsung mau. Ini 65 watt dia langsung mau. Terus LDZM ini juga barangnya nggak ada ini. Kesimpulannya ya punyanya I2AC yang mau, yang ada barangnya. Ya. Yang pakai pakai power satu yang 120 watt, tapi versinya yang versi lama itu ada 2 macam, karena saya mendatangkan itu ada 2 kali ya, dan itu berbeda isinya. Saya juga bingung itu kok isinya bisa berbeda gitu loh ya. Yang jelas punya I2AC lah yang bisa untuk sebagai kabel sakti ke Venten 140 watt ini. Oke? Clear ya? Untuk menggunakan kabel sakti ya sudah saya bisa sarankan pakai I2AC yang ini. Nanti linknya saya taruh di deskripsi bagi teman-teman yang mencari, yang mungkin sudah mempunyai Ventian ini ya, atau yang belum bisa langsung check out. Yang sudah punya saya kasih saran untuk I2AC yang versi ini. Nanti linknya saya taruh di deskripsi. Oke, saya kira cukup sekian dulu video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen. Kita berjumpa di video-video berikutnya. Thank you.